Kita masuk dalam materi kita di malam hari ini dengan judul Terbebas dari Jerat Nafsu Makan Berlebih. Materi ini adalah materi The Holy Generation Batch 3 dengan topik Say No to Addiction yang ke-8. Topik pembahasan kita di hari ini yang pertama adalah tadi ada ice breaker, kemudian kita bergema, lalu ada topik berjudul Untuk Apa Makan, apa kata Alkitab tentang makanan, gangguan makan atau eating disorder, dilanjutkan dengan dari hati ke hati, lalu kita masuk ke topik kecanduan makan, kemudian dilanjutkan dengan apa kata Alkitab tentang kecanduan makanan, dilanjutkan dengan dari hati ke hati, lalu ada fact you should know, ada juga tentang true story, ada Bible fact, dan what to do, lalu diakhiri dengan quote dan kartu karakter. Oke, Holy Game, malam hari ini saya mengambil Gita Bergema. Holy Game, malam hari ini saya akan mengambil tema lagu Gita Bergema dengan judul Break Every Change by Natasha Ramika Cobbs. Holy Game nanti bisa mencari lagunya dari YouTube ini. Saya mau nyanyikan sedikit ya, kira-kira lagunya seperti ini. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every. Ya, Holy Game lagu ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita yang khususnya kita lagi membahas tentang topik adiksi makanannya atau kecanduan makan, bahwa dengan power dalam Tuhan Yesus kita akan memutuskan, akan menjatuhkan setiap ikatan itu. Lagu ini bagus sekali, nanti Holy Game mengikutinya bersama-sama dengan kelompok dan menyanyikannya diiringi dengan itu. Saya akan masuk kepada topik untuk apa makan. Ya, pertanyaan yang lucu ya Holy Game ya. Untuk apa kita makan? Nah, Holy Game, kita perlu tahu bahwa kita makan itu untuk bisa bertahan hidup. Ya, makanan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Gunanya untuk memberikan energi, menjaga kesehatan tubuh. Ya, nutrisi itu adalah zat yang menyediakan energi untuk kita beraktivitas, untuk bertumbuh, dan untuk juga berbagai fungsi lain seperti fungsi sederhana seperti bernafas, mencerna makan, dan menjaga suhu tubuh. Nutrisi juga berguna untuk menjaga sistem kekebalan. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai penyakit atau melawan berbagai kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga makanan itu berguna untuk tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan sel yang rusak, ya. Jadi kalau ada yang terluka, terjatuh, atau apapun itu, sehingga sel-sel tubuh kita atau kulit atau apapun mengalami kerusakan, maka makanan ini menjadi sumber energi buat tubuh melakukan perbaikan. Ya. Jadi nutrisi ini cukup penting ya, Holy Game. Makanya
perlu sekali kita untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Oke, jadi jelas dimengerti ya Holigen betapa pentingnya makanan bagi kelangsungan hidup. Namun Holigen, ya, kita perlu menjaga keseimbangannya. Untuk itu kita perlu tahu makanan itu apa saja ya. Nah, sekedar untuk Holigen memahami, zat makanan itu apa yang disebut dengan nutrisi, kalau ahli gizi itu membaginya menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini apa? Ya adalah sumber energi utama tubuh manusia yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan mikronutrien, namanya saja, kita sudah tahu dia mikro, artinya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil. Namun tetap dianggap penting untuk kesehatan dan fungsi vital. Contoh-contoh dari makro dan mikronutrien ini bisa kita lihat di slide ini ya, Ligen. Jadi yang disebut makronutrien itu bahan-bahan makanan yang berupa karbohidrat, lalu ada protein dan juga lemak. Ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sumber energi utama tubuh manusia. Sedangkan mikronutrien ini dibutuhkan untuk penunjang fungsi-fungsi tubuh lain, bisa berupa vitamin dan di antaranya kita juga mengenal air yang sangat kita butuhkan pula. Nah, Holigen, tadi kita secara ilmiah sudah mengetahui makanan itu untuk apa, kemudian jenis-jenis nutrisi juga apa. Kita mau tahu lebih lanjut nih, apa kata Alkitab tentang makanan, ya? Nah, tadi kita sudah setuju ya bahwa sesuatu yang memberikan nutrisi kepada manusia itu, baik itu manusia, juga hewan dan tumbuhan atau segala makhluk hidup, itu disebut sebagai makanan. Tetapi Holigen, Alkitab menjelaskan lebih jauh lagi, ya, bahwa di Alkitab ada tertulis ya, bisa kita lihat di Kejadian, nanti slide berikutnya akan kita lihat di ayatnya ya. Ada beberapa ayat di Alkitab yang menyebutkan tentang makanan ini. Yang pertama, dan kita lihat lebih jauh lagi nanti di pembahasan berikutnya, di Matius 4 ayat 4 itu tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja Holigen, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita memahami, selain makanan jasmani yang tadi tuh, yang makro mikronutrien, ternyata ada pula yang disebut dengan makanan rohani, yaitu makanan yang dikaitkan dengan spiritual. Jadi, kita sepakat ya Holigen, makanan itu ada berupa makanan jasmani dan ada juga yang berupa makanan rohani. Mengapa demikian? Karena manusia itu diciptakan Tuhan dengan 3 aspek, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, seperti itu ya Holigen. Sehingga makanan itu memang berguna untuk memelihara kesehatan tubuh. Ya, kesehatan tubuh tadi sudah kita bahas, untuk bertumbuh dan untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan itu makanan secara jasmani. Tetapi makanan secara rohani nanti kita lihat lagi ya Holigen. Nah, tadi slide sebelumnya kita tahu bahwa manusia itu ada 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh ini seperti apa ya? Nah, kalau kita ibaratkan dengan gambar seperti ini, tubuh ini adalah tubuh secara fisik, memiliki juga jiwa, dan yang paling utama ya, yaitu roh. Kenapa kita katakan paling utama adalah roh? Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambarnya, Holigen. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah roh. Sehingga kalau manusia diciptakan menurut gambarnya yang adalah roh, maka manusia itu yang terutama adalah manusia roh. Di mana manusia roh itu hidup di dalam tubuh yang memiliki jiwa.
Sudah bisa lebih dipahami oleh manusia ada 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ketiga unsur tadi ternyata di Alkitab ditulis bahwa Tuhan menghendaki ketiganya ada dalam pemeliharaan yang baik. Bisa kita lihat nih di ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, Oligen, ini nih kuncinya ya, kunci dari topik kita, bahwa Tuhan ingin ketiga unsur tadi mendapat pemeliharaan yang baik. Ya, tepat sekali dengan topik kita hari ini tentang terlepas dari adiksi makanan ya. Jadi tubuh kita pun harus dipelihara dengan baik, demikian pula dengan roh dan jiwa kita. Oke. Slide ini bisa menunjukkan lebih jelas ya Holigen, di mana kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di sini Kak Wina tunjukkan unsur tubuh ini adalah unsur yang membuat kita mampu mengenal alam, di mana kita punya panca indera. Ada berbagai panca indera yang Tuhan berikan bagi kita untuk melihat, meraba, mendengar, merasakan. Di sanalah kita akan mengenal alam yang diciptakan Tuhan untuk di mana kita bisa tinggal. Lalu ada juga unsur jiwa, di mana kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak, yang semuanya itu akan mampu membuat kita mengenali diri kita. Jadi kita punya kehendak apa, ingin apa, ada emosi, ada perasaan apa, itu yang berperan adalah jiwa. Sedangkan roh itu adalah unsur dalam diri kita yang di mana kita dapat melakukan persekutuan dengan roh Tuhan melalui hati nurani kita, iman, intuisi. Di sanalah kita akan mengenal Allah pencipta kita. Jadi itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa kita abaikan satu sama lain. Kita lanjut lagi, apa itu makanan rohani? Nah, tadi Kakak bilang ada beberapa ayat ya di Alkitab. Salah satunya adalah di Kejadian 2 ayat 9. Tertulis demikian, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon-pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oligen, perhatikan ya, di sini ada penulisan yang cukup jelas. Tapi kalau kita tidak teliti, kita pasti akan terlewat. Kak Wina dulu juga terlewat ya, sekian lama. Tapi setelah menggali lagi, kita bisa menemukan ternyata ini ada pembedaan kolagen. Di mana yang pertama, ini kita bisa lihat di slide yang saya bedakan warnanya ya. Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, dia munculnya dari tanah, dari bumi. Pohon-pohon yang seperti apa? Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi jelas sekali ya Alkitab menuliskan ada pohon-pohon yang muncul dari bumi, yang ditumbuhkan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Lalu ada bagian berikutnya. Dari terjemahan aslinya juga jelas ada perbedaannya. Tetapi kali ini dari terjemahan yang kita baca sehari-hari pun kita bisa lihat penulisannya bahwa yang berikutnya ditulis dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Lalu yang ketiga, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kalau kita lihat di gambar ini, Holigan, ya, terlihat ternyata ada 3 jenis tuh. Ada pohon-pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Jadinya sebagai makanan fisik kita ya, Holigan, ya, makanan jasmani kita. Dan pohon yang lain itu adalah tree of life atau pohon kehidupan.
Lalu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perhatikan ya Holigen bahwa di sini penulisannya memang sudah dibuat terpisah. Artinya pohon-pohon yang lain selain tumbuh yang menumbuhkan dari bumi tadi itu tidak dikatakan untuk dikonsumsi secara harafiah ya. Jadi pohon ini diciptakan Tuhan bukan untuk dikonsumsi secara jasmani, melainkan untuk jiwa atau pikiran, yaitu sebagai makanan rohani. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus seperti tertulis di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Lebih jelas lagi Holigen, artinya manusia bukan hanya membutuhkan makanan itu untuk dikonsumsi secara jasmani, tetapi juga untuk rohani. Dan Tuhan telah mempersiapkannya dari awal mula penciptaan. Nah, makanan rohani ini adalah nutrisi bagi roh yang diperoleh dari firman Tuhan. Ketika kita merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, ya, lalu uh, makanan rohani ini juga dapat mengisi ulang roh kita, ya, dengan kita merenungkan firman Tuhan, sehingga roh kita menjadi berapi-api lagi, bersemangat lagi, ya, dengan perenungan firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Nah, itu tadi mengenai makanan apa kata Alkitab tentang makanan, di mana kita sudah tahu bahwa selain makanan jasmani, ada juga makanan rohani yang Holigen. Nah, tadi kembali lagi ke makanan jasmani, ya, topik kita tentang makanan jasmani, kita tahu Holigen, betapapun pentingnya makanan bagi manusia, namun kecenderungan manusia yang sering sekali berlebihan ya, ada kebiasaan makan yang tidak seimbang, yang terutama adalah berlebihan ya. Ini telah menciptakan berbagai pola makanan yang tidak sehat yang kita kenal dengan sebutan gangguan makan atau eating disorder. Ya. Gangguan makan ini adalah gangguan mental. Sebenarnya ini adalah gangguan mental, tidak sekedar gangguan yang terjadi secara fisik ya, tetapi ada gangguan perilaku yang ditandai dengan kebiasaan makan yang tidak normal, disertai pula dengan gangguan emosi holigen, di mana seseorang dengan gangguan makan ini atau eating disorder ini biasanya dia mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan. Oke, dan biasanya orang-orang seperti ini dengan gangguan ini dia memiliki sangat terobsesi ya pada berat badan atau bentuk badannya ya. Dia sangat sangat obsesi gitu, sangat peduli banget gitu sampai berlebihan terhadap bentuk badannya yang kurang kurang begini, kurang langsing dan lain-lain ya. Nah, ada beberapa uh, masalah eating disorder ini, Holigen. Dan ini memang dia banyak dialami oleh segala usia. Tetapi paling banyak ditemukan pada usia remaja, yaitu usia 13 sampai 17 tahun. Ini usia-usianya kamu, Holigen. Maka itu penting sekali ya untuk tahu lebih jauh lagi tentang gangguan ini. Ya. Eating disorder ini juga akan menimbulkan bahaya pada organ-organ tubuh seperti jantung, lambung, tulang, dan berbagai organ lainnya. Dan pada kondisi yang lebih lanjut, ini pun bisa beresiko mengalami komplikasi yang sangat serius sampai bisa mengakibatkan kematian. Begitu. Nah, weekend untuk eating disorder ini sebenarnya ada banyak, tetapi nanti kita akan bahas sekilas saja, yaitu yang paling sering ya. Yang paling sering ini ada 3. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, ada bulimia nervosa, ada binge eating disorder. Apa sih itu? Kita lihat satu-satu yuk. Oke. Nah, anoreksia nervosa ini adalah kondisi di mana
penderitanya itu enggan untuk makan karena takut berat badannya naik, sehingga biasanya penderita ini memiliki berat badan yang sangat rendah. Lalu selain tidak mau makan, penderita anoreksia ini dia juga berusaha mengontrol berat badannya dengan olahraga yang berlebihan, Holigen. Kemudian dia juga minum obat pencahar untuk berat badan supaya lebih turun lagi, atau bahkan dia sengaja memuntahkan makanan yang sudah dimakannya. Dan tidak sedikit pula mereka merasa merasa masih kurang, mereka mengkonsumsi obat-obat pelangsing pula. Nah, itu anoreksia nervosa. Ada kondisi lain yang namanya bulimia nervosa. Ini kondisinya sama-sama didorong oleh perasaan takut naik berat badan, mirip-mirip sih Holigen ya. Nah, pengidap bulimia ini biasanya makan dalam jumlah banyak, ya. Dia makan sebanyak-banyaknya karena biasanya didasari oleh kecemasan, depresi, ya. Tapi setelah dia makan dengan sangat banyak jumlahnya, melampiaskan segala macam kondisi emosinya, kemudian penderita ini biasanya memuntahkan makanannya, ya. Dia memuntahkan makanannya karena ketakutan, karena berbagai pemikiran, ya. Lalu pengidap bulimia ini ada juga yang meminum obat pencahar, penekan nafsu makan, supaya berat badannya tidak bertambah. Karena mereka menyadari bahwa kebiasaan makannya yang sangat banyak itu bisa berakibat buruk bagi penampilannya. Jadi setelah makan banyak, dimuntahkan, lalu ditambah pula dengan obat-obat untuk menekan nafsu makannya. Nah, biasanya mereka akan merasa bersalah atau malu setelah makan berlebihan. Lalu kondisi yang berikutnya adalah binge, ya, di mana ini adalah kondisi makan berlebihan tanpa kendali juga, Holigen, ya. Jadi penderitanya akan makan uh, tanpa bisa dihentikan, tanpa terkendali, lebih banyak dari yang diinginkan, meskipun dia sudah merasa kenyang, tapi dia nggak bisa berhenti. Lalu sama seperti kedua kondisi yang tadi, dia akan merasa bersalah. Tapi meskipun merasa bersalah, penderitanya ini biasanya tidak dapat menghentikan kebiasaannya. Oke, Oligen, kenapa ya bisa seperti itu? Sepertinya penjelasan ketiga kondisi tadi cukup serem ya, Oligen ya. Nah, kita ingin tahu nih penyebabnya apa. Ternyata, Holigen, penyebab dari eating disorder ini tidak diketahui secara pasti. Jadi ada berbagai faktor yang berperan di sini. Ada dikatakan oleh literatur bahwa kemungkinan faktor genetik berperan. Bisa juga diperberat dengan rasa percaya diri yang rendah. Karena ada sifat perfeksionis, ya, ingin perfect, sempurna. Lalu ada perilaku impulsif, atau bisa juga karena si penderita itu berada dalam sebuah permasalahan atau hubungan yang bermasalah, dan dapat pula diakibatkan oleh lingkungan sekitar yang misalnya, ya, lingkungan sekitar itu menganggap bahwa tubuh yang ideal itu adalah tubuh yang langsing, tubuh yang kurus, yang sangat sangat langsing gitu, sehingga uh, ya penampilannya begitu begitu langsing yang berlebihan, ya. Jadi itu mendorong orang-orang ini melakukan segala sesuatu demi tubuh yang dianggap itu tubuh yang paling baik, ya. Nah, jadi uh, mereka akan jatuh dalam eating disorder tadi. Ya. Oke. Nah, kalau kita menemukan kondisi seperti ini, ada cara untuk mendiagnosisnya, Holigen. Ada beberapa cara, ini akan dilakukan oleh dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, Holigen. Pemeriksaan fisik itu biasanya dilakukan untuk menyingkirkan apakah ada penyebab medis yang lain gitu. Karena biasanya ini bisa tumpang tindih atau bisa saling tersamar begitu. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik, bisa juga pemeriksaan lab. Lalu selain pemeriksaan fisik dilakukan pula evaluasi psikologis. Nanti dokter akan bertanya tentang pikiran-pikiran mereka, perasaan mereka soal makanan atau kebiasaan makannya. Dan selanjutnya nanti akan ada kuesioner untuk menilai uh, kondisi psikologis mereka. Tes-tes lainnya juga ada, biasanya untuk menilai komplikasi jika sudah ada
komplikasi terkait gangguan makanan tadi dan juga untuk menentukan kebutuhan gizi. Dan untuk pengobatannya bagaimana? Nah, pengobatan eating disorder ini melibatkan berbagai spesialisasi biasanya. Ya, tidak cukup hanya dokter saja, tapi juga bisa melibatkan psikolog, dokter spesialis kejiwaan, dan ahli gizi. Mereka akan bekerja sama menjadi sebuah tim untuk menangani kondisi ini, di mana biasanya metode yang dilakukan adalah jika dilakukan psikoterapi, ini akan berusaha untuk membantu mengubah kebiasaan yang tidak sehat tadi, ya. Nah, sehingga kebiasaan itu perlahan-lahan dikembalikan kepada kebiasaan makan yang normal. Dan ini juga bisa juga dengan terapi dasar keluarga yang akan melibatkan turun tangannya orang tua. Nah, untuk kondisi tertentu dengan masalah kesehatan yang serius, ya, tidak jarang pula dibutuhkan rawat inap, ya. Sehingga misalnya seseorang penderita itu sudah mengalami malnutrisi yang cukup berat karena pola makannya yang menyimpang tadi, jadi dia perlu dirawat inap untuk memasukkan nutrisi yang baik sehingga boleh mengalami penyembuhan secara fisik, ya. Lalu ada obat-obatan juga yang dibutuhkan biasanya jika pasien mengalami antidepresan, mengalami depresi diberikan antidepresan dan juga anti kecemasan. Nah, itu tadi pengobatannya. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain pengobatan oleh dokter, yaitu yang pertama melakukan atau menerapkan pola makan sehat, ya. Jadi dari uh, advice yang diberikan dokter tadi, maka orang-orang dengan keluhan seperti ini akan harus menerapkannya, pola makan sehat tadi. Lalu disarankan untuk mengurangi kebiasaan mengisolasi diri. Ini penting sekali, ya. Jadi mereka biasanya mengisolasi diri dari keluarga dan teman-teman dan itu perlu untuk dihilangkan kebiasaan itu. Kemudian mulai belajar mencintai diri sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain misalnya. Lalu berikutnya menghindari keinginan untuk menimbang berat badan, ya. Karena sering sekali mereka eh, punya keinginan yang besar untuk menimbang berat badan atau bercermin terlalu sering. Jadi eh, tidak itu harus dihentikan, ya. Kemudian menghentikan penggunaan pil diet atau pencahar. Dan yang paling penting adalah mengelola stres dengan berolahraga atau melakukan aktivitas yang lain yang disenangi. Nah, itu tadi mengenai gangguan pola makan atau eating disorder. Holigen, setelah membahas yang tadi, saya mau mengajak Holigen masuk ke eh, sesi dari hati ke hati, ya. Dari hati ke hati ini kita perlu merefleksikan diri, perlu bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, apakah di antara Holigen pernah atau sedang mengalami sesuatu yang aneh dengan kebiasaan makanmu? Coba ingat-ingat, dan jika ada, coba ceritakan ke kakak pembimbing mungkin, atau teman sekelompok yang terdekat. Lalu yang kedua, jika Holigen mengenal seseorang dengan kondisi di atas, yang tadi kita sudah bahas, maukah Holigen memberanikan diri, memberi diri untuk membantu saat kesempatan itu terbuka? Jika Holigen mau, nanti next kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana cara membantunya. Dan yang ketiga, terkait makanan, selain makanan jasmani, kita tahu tadi ada makanan rohani, makanan yang memberi kekuatan bagi kita secara roh. Pertanyaan ini uh, coba Holigen tanyakan kepada diri sendiri, apakah Holigen pernah merasa haus dan lapar di jiwamu? Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana Holigen merasa kosong, merasa ada rasa haus dan lapar, tapi itu ada di dalam jiwa. Coba ceritakan bagaimana itu terjadi. Coba ceritakan apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya. Mari Holigen renungkan poin-poin ini dan jika memungkinkan bisa disaringkan kepada kakak pembimbing atau
teman sekelompok. Oke. Nah, topik berikutnya kita masuk kepada topik yang inti Holigen, yaitu tentang kecanduan makan. Oke. Ya, kecanduan makan yang disebut kecanduan seperti topik kita sebelum-sebelumnya, ya. Nah, topik kita mengenai adiksi ya. Kita lihat bahwa itu adalah seperti sebuah belenggu atau penjara. Nah, di gambar ini menggambarkan betapa kecanduan makan ini pun bagaikan penjara yang membelenggu para penderitanya. Ya, kita lihat lebih jauh lagi apa itu kecanduan makan. Kecanduan makan ini adalah salah satu pola makan yang menyimpang, dikenal sebagai food addiction. Ya, kondisi ini sebenarnya sama seperti kecanduan pada umumnya. Kecanduan makan ini adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kontrol akan sesuatu dan dalam hal ini adalah makanan. Ya, oke. Jadi orang-orang dengan kondisi ini biasanya menganggap segala sesuatu yang terpenting itu adalah makanan. Dan mereka menghabiskan waktunya untuk aktivitas-aktivitas yang terkait makan. Ya. Ketika mengalami gangguan makan ini, mereka biasanya terus-menerus makan dalam jumlah berlebihan. Biasanya orang-orang yang mengalami hal ini sadar apa yang dilakukannya itu tidak benar, namun mereka tidak mampu untuk menghentikannya. Ya, dan kecanduan makan ini mungkin eh, dianggap tidak tidak begitu serem ya, tidak begitu serius gitu dibandingkan kecanduan obat-obatan. Sehingga banyak yang menganggap ini eh, tidak terlalu serius, tetapi sebenarnya kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan berbagai masalah kesehatan. Seperti salah satunya yang paling jelas adalah obesitas dan tidak jarang pula eh, masalah mental ya seperti depresi. Jadi bukan hanya fisik kolagen. Oke. Nah, eh, ya orang-orang seperti ini dengan kondisi yang mereka tidak bisa mengendalikan diri, biasanya mereka akan masuk ke dalam kondisi tidak mampu menyelesaikan tugas utama. Jadi contohnya nggak bisa mengerjakan PR, tidak bisa mengikuti pelajaran, atau yang bagi yang sudah kuliah atau yang bekerja tidak bisa bekerja dengan baik, ya. Bahkan ya kondisi ini beberapa di antaranya ketika mereka sudah makan berlebihan dan mencari kesenangan dengan makanan, ada juga yang berusaha mengeluarkan lagi makanan yang sudah ditelan. Ya. Jadi uh, sungguh suatu penyimpangan pola perilaku makannya Holiden. Nah, kita mau lihat seperti apa tanda dan gejala kecanduan makan ini. Kalau tadi kita sudah melihat gejala-gejala eating disorder, ini lebih spesifik lagi untuk kecanduan makan yang Holiden. Nah, gejala-gejalanya adalah seperti berikut ini. Ada keinginan untuk makan yang tidak terkendali. Kemudian mereka biasanya makan pada waktu yang tidak lazim, seperti tengah malam, ya, dini hari, ya, di mana orang tidur, tapi orang-orang ini uh, memikirkan makanan dan mereka mencari apa yang bisa dimakan. Kemudian ada kebiasaan menyembunyikan makanan, ya, menyembunyikan makanan, maksudnya nanti untuk dimakan pada waktu tertentu mungkin uh, ketika orang lain tidak melihat, ya. Lalu mereka biasanya mencari berbagai cara gitu, gimana caranya supaya bisa makan lebih banyak. Misalnya ada sebuah pertemuan, resepsi, pesta ya mungkin ya, atau ya acara makan-makan. Mereka ya mencari akal tuh gimana supaya makan lebih banyak ya. Nah, kemudian ada juga yang makan sampai mengalami gangguan pencernaan. Jadi sudah sampai begitu penuh sehingga
merasakan sakit perut atau bahkan ya bisa bisa diare juga ya. Nah, lalu gejala berikutnya, mereka akan tetap makan meski sudah kenyang. Ya, nah, kalau kita rasanya sudah penuh itu kan nggak enak lagi untuk makan. Tetapi orang-orang seperti ini yang sudah kecanduan, mereka nggak bisa menghentikannya. Dan biasanya mereka melakukan aktivitas makan ini sebagai pelepas stres. Nah, ayo, siapa di antara holigen yang pernah mengalami gejala-gejala seperti ini? Mungkin tidak se ekstrim ini ya holigen, mungkin ya masih ringan-ringan ya, misalnya lagi eh, banyak tugas, ujian atau apa gitu, atau ada masalah dengan orang tua, dengan teman, lalu mengambil pelampiasan dengan cara makan sebanyak-banyaknya, beli bakso yang banyak, yang pedas, dan makan sana makan sini. Nah, hati-hati holigen. Itu adalah salah satu tanda dan gejala kecanduan makan. Mungkin itu belum masuk ke eh, kecanduan makan yang serius, tapi bisa saja itu menjadi berpotensi untuk masuk ke sana. Ya, oke. Lalu kita akan lihat apa yang menjadi penyebab kecanduan makan ini. Oke, holigen. Penyebab kecanduan makan ini sebenarnya adalah sebuah reaksi kimia di otak yang memicu perasaan senang dan puas. Kita tahu Holigen, eh, di sesi sebelumnya kita bisa melihat secara banyak saya jelaskan secara ilmiah ya bagaimana ada neurotransmitter di dalam otak yang menghasilkan zat-zat yang membuat kita merasa senang. Kemudian dia mengambil alih kontrol ya dari dalam pikiran kita sehingga perasaan senang itu kita inginkan terus menerus dan terus menerus tanpa bisa terkendali lagi ya. Nah, reaksi kecanduan pada makan ini mengaktifkan pusat penghargaan otak di area yang sama Holden. Ya, jadi pada prinsipnya kecanduan itu adalah sama. Ya, oke. Nah, penyebab kecanduan makan ini selain tadi ada reaksi kimia, dia tadi kita sebut bergantung pada perasaan baik ya yang diperoleh dari konsumsi makan tertentu. Misalnya makanan favorit kita, makanan yang rasanya enak, gitu. Kita bisa biasanya merasakan perasaan nyaman, puas ya. Jadi itulah yang memicu untuk melakukannya lagi dan lagi. Nah, ada pula penyebab dari beberapa konsekuensi fisik, emosional, dan juga masalah-masalah sosial seperti misalnya ada masalah pencernaan, ya, eh, juga ada akan mengakibatkan konsekuensi berbagai penyakit, ya, penyakit organ-organ di tubuh seperti penyakit jantung, bisa pula obesitas yang sudah jelas ya, dan ini mengakibatkan masalah sosial seperti biasanya mereka akan mengalami rasa rendah diri, depresi, dan mulai mengisolasi. Ya, ini menyebabkan kondisi-kondisi tadi. Lalu yang terakhir adalah di di setelah diteliti, ya ternyata kecanduan makan ini pun seperti uh, eating disorder tadi terkait juga dengan genetik, biologi, psikologi, dan faktor-faktor lingkungan, seperti stres, trauma, atau tekanan-tekanan sosial. Oke, nah Holigen, dari berbagai banyak tadi kondisi atau penyebab-penyebab dari kecanduan makan tadi, ada sebuah statement yang bagus nih, yang ditemukan dari berbagai penelitian ya, terhadap pasien-pasien yang mengalami kecanduan makan ini. Ternyata kecanduan makan ini bukanlah sekedar tentang kurangnya kemauan, ya, melainkan berasal dari perampasan otak yang intens oleh neurotransmitter dopamin. Wah, berarti ini cukup serius ya, Holigen. Jadi ketika kita mulai uh, toleransi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk terkait makanan, ternyata lama-kelamaan yang berperan bukan lagi hanya sekedar
habit atau kebiasaan atau senang-senang dengan makanan atau pelampiasan, tetapi dia bisa melibatkan eh, sistem di otak di mana ada neurotransmitter di otak yaitu dopamin yang akan mengambil alih eh, terhadap kecanduan ini. Oke, kolagen kita akan lihat di sini ada beberapa makanan tertentu yang dapat mengakibatkan kecanduan makan ini. Biasanya makanan-makanan ini adalah makanan yang gurih, yang manis, ya. Tentu saja hampir semua di antara kita pasti suka ya makan makanan ini. Seperti permen, coklat, keju, biskuit, es krim. Siapa sih yang nggak suka es krim ya? Kacang atau makanan-makanan manis. Semuanya ini ya, semuanya ini akan membuat seseorang di mana ada sistem di otak atau area di otak yang sudah tidak bisa mengendalikan diri sehingga mengalami kecanduan terhadap makanan-makanan tadi. Oke, bagaimana kita dapat membuat diagnosis kecanduan makanan? Artinya, bagaimana sih kita menentukan ini kecanduan makan atau bukan? Atau hanya sekedar ya keinginan makan yang berlebih pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini ada tipsnya. Ya, yang pertama, kita boleh menilai pada diri sendiri atau pada orang sekitar, apakah ada rasa ingin berhenti makan, tetapi tidak bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu eh, kita diajak untuk melihat lebih jauh bagaimana pola makan kita. Yang ketiga, langkahnya adalah apakah kita terus memikirkan antara makanan dan berat badan. Tuh, hati-hati itu. Kalau kita sering ingin makan, terus kita pikir, nih gimana nih, habis ini berat badannya gimana? Itu adalah salah satu cara kita mendiagnosis ya. Kemudian yang keempat, apakah kita berusaha mengeluarkan makanan yang baru dimakan? Setelah dimakan, setelah ingin sekali makan dan tidak terkendali, kemudian dikeluarkan ya. Dan yang kelima, pernahkah ada keluarga atau teman dekatmu yang khawatir dengan kebiasaan makanmu? Mungkin kita sendiri tidak sadar gitu. Kita belum aware, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang mulai khawatir gitu, dan mengingatkan. Itu menjadi salah satu poin untuk mendiagnosis. Kemudian keenam, apakah porsi makan Anda sangat besar? Ya, ya ketika kita uh, melihat, wah porsi makan saya kok tidak cukup ya satu mangkok misalnya atau satu piring, tapi harus lebih dari itu. Ya, kemudian yang ketujuh, saat merasa sedih atau tidak enak hati, apakah kamu melampiaskannya dengan makan? Ayo, ini salah satu akan diagnosis Soligen, hati-hati. Kemudian yang kedelapan, apakah kamu suka makan secara diam-diam? Nah, diam-diam ini nih ada yang aneh gitu. Kenapa makannya tidak terang-terang, tidak bersama-sama dengan yang lain, tapi secara diam-diam? Kenapa? Karena ingin makan lebih, lebih dan lebih ya. Lalu yang terakhir, apakah kamu merasa malu setelah makan? Jadi biasanya setelah makan yang tidak terkendali itu ada rasa tidak enak, rasa menyesal atau rasa malu setelah makan. Ini adalah tips yang simple, yang mudah dilakukan untuk kita boleh menilai seseorang atau diri kita sendiri apakah ada arah kepada kecanduan makan. Oke. Nah, holiday, kalau tadi kita uh, melihat apa kata Alkitab tentang makan, sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab tentang kecanduan makan. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang uh, apa yang dikatakan Alkitab tentang kecanduan makanan, lalu ada pula tentang cerita tokoh-tokoh di Alkitab atau cerita yang ditulis di Alkitab tentang kebiasaan makan yang berlebih atau kerakusan atau yang sejenis. Nah, kali ini Kak Wina mau ajak kita untuk sama-sama melihat sebuah renungan, ya. Renungan ini adalah sebuah renungan inspirasi yang saya ambil dari sebuah tulisan uh, di Navigated Discipleship Church. Ya, ini bagus sekali.
di mana yang mendasarnya adalah ayat Alkitab dari Amsal 23 ayat 2. Bunyinya seperti ini, Olivier. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Atau jika kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian. Bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu itu. Oke, Holigen, ini adalah sebuah renungan yang di mana menceritakan di zaman sekarang, di zaman digital, di zaman internet, Holigen pasti sering ya nonton konten video kuliner seperti mukbang, itu favorit banget ya. Jadi biasanya anak-anak remaja pemuda sering berlama-lama berlomba-lomba mencari video-video yang menarik berupa mukbang ya. Mukbang itu semacam ya memakan sesuatu dengan sangat banyak ya, menyantap makanan dengan sangat banyak dan membuat orang lain merasa tergiur ya. Nah, oke, jadi itu menjadi sebuah kebiasaan pada era sekarang ini, pada zaman sekarang akhir-akhir ini. Nah, jadi diceritakan bahwa pada suatu waktu di bulan Juni 2020 ada seorang food vlogger dari Cina yang bernama Wang yang hobi sekali mukbang dan diberitakan uh, pria ini yang hobi mukbang ini ternyata tewas setelah melakukan hobinya. Ya, diceritakan bahwa ia meninggal setelah merasa pusing dan mati rasa sesaat setelah melahap semangkuk besar olahan daging. Awalnya Wang dilarikan ke rumah sakit, namun setelah 7 hari bertahan, Wang pun meninggal. Adapun penyebab kematiannya adalah karena Wang makan terlalu banyak. Hooligan bagi sebagian orang, nafsu makan yang besar dianggap lumrah. Namun jika kita makan secara berlebihan, tentulah bisa membahayakan tubuh. Seperti bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan sebuah kisah mengenaskan. Ya, kita bisa lihat pembacaannya di Bilangan 11 ayat 4. Bahwa ada banyak umat Israel yang mati karena kerakusan mereka. Jadi, suatu kali mereka ingin sekali makan daging. Mereka menangis. Ah, manakah daging untuk kita? Pada akhirnya Tuhan memberi mereka makan daging. Tuhan pun mengirim burung-burung puyuh di sekitar perkemahan mereka. Karena begitu bernafsu, mereka langsung memakan daging tersebut. Sehingga selagi daging itu masih di mulut, mereka mati dalam kekonyolan mereka sendiri. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Tawa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Holigen kisah ini menyadarkan kita betapa buruknya sifat rakus. Penulis Amsal sendiri mengingatkan kita untuk menahan keinginan apabila kita memiliki nafsu makan yang besar. Selain tidak baik untuk kesehatan, kita juga bertanggung jawab untuk memelihara tubuh kita sebagai baik Allah. Seperti tertulis di 1 Korintus 3 ayat 16. Seperti yang diucapkan oleh Paulus, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Itu tertulis di Efesus 5 ayat 29a. Maka pastikanlah bahwa makanan masuk yang ke tubuh kita adalah makanan yang cukup dan bermanfaat. Cukuplah beberapa suap bagi kita untuk menyehatkan tubuh agar dapat beraktivitas dengan baik. Apabila kita tidak dapat dihindari, cobalah pikirkan efek dan kerugian yang akan diakibatkan oleh makan yang berlebih itu tadi. Demikian Holigen. Renungan ini mengajak kita untuk lebih mengendalikan diri ketika keinginan tidak dapat kita tolak. Pembahasan kita tadi, pengetahuan yang setelah kita dapat tentang pola makan yang menyimpang, tentang efek gejala dan akibat kecanduan makan, itu boleh menjadi pemikiran kita bahwa semua itu akan merugikan, akan mengakibatkan masalah baik bagi tubuh kita maupun bagi jiwa kita.
Sesi ini akan saya akhiri dengan masuk dari hati ke hati, di mana saya ajak Oligen untuk merenungkan dan bertanya pada diri sendiri. Ya, yang pertama adalah apakah Oligen pernah atau mungkin sedang mengalami kecanduan makanan? Coba ingat lagi Oligen tentang gejalanya, tentang cara diagnosisnya tadi, dan coba temukan dirimu. Apakah Oligen pernah ada di sana atau hampir-hampir ada di sana? Jika ya, coba Oligen ambil kertas dan tulis jenis makanan. Tulis satu persatu. Identifikasi satu persatu. Apa yang membuat Oligen ingin sekali memakan makanan itu? Apa yang membuat Oligen tidak bisa lepas, terpikir terus ingin menikmati makanan itu? Coba tulis. Kemudian, dapatkah kamu Oligen mengingat ke belakang sejak kapan itu dimulai? Peristiwa apa yang mendasari keadaan itu? Perasaan apa yang muncul sebelum dan setelahnya? Setiap kali kamu berada pada episode kecanduan makanan. Ini penting sekali Oligen untuk kita lihat ke belakang. Apa sumber masalah? Karena sering sekali kondisi kecanduan makanan ini adalah puncak gunung es. Adalah efek yang ditimbulkan, efek yang terjadi pada saat ini. Tetapi jauh di belakang ada sebuah kondisi yang mendasarinya atau menjadi akar. Coba ingat ke belakang, lalu tuliskan. Kemudian, coba tanya pada dirimu Oligen, jika engkau mengalami kecanduan makan ini atau hampir-hampir berada di sana, apakah kamu ingin keluar dari kondisi? Lalu tanyakan pula, apakah kamu sudah pernah atau apakah kamu ingin mendapatkan bantuan untuk bebas dari kecanduan makanan? Yang berikutnya, tanyakan pada dirimu, apakah Oligen engkau sudah mampu mengidentifikasi jika orang di sekitarmu mengidap kecanduan makanan? Nanti bisa dibaca-baca lagi, bisa dilihat-lihat lagi, seperti apa kecanduan makanan. Jika Oligen sudah mampu mengidentifikasinya, maukah kamu membantu mereka, orang di sekitarmu, keluar dari kondisi itu? Yang berikutnya, tanyakan pada diri Oligen, jika di antara kamu atau orang di dekatmu ada yang telah jatuh pada kondisi kecanduan dan ingin keluar dari situ, tanyakan pada dirimu, apakah aku mengasihi Tuhan lebih dari makanan yang membuatku kecanduan? Mungkin akan sulit sekali ya memilih antara berhenti, berhenti memakannya, berhenti dengan kebiasaan-kebiasaan makan berlebihan itu. Tetapi coba buat sebuah perbandingan. Apakah aku mengasihi makanan ini lebih dari mengasihi Tuhan? Lalu ambil pilihanmu. Putuskan apa yang menjadi pilihanmu. Apakah engkau lebih mengasihi Tuhan daripada makanan yang membuatmu kecanduan itu? Jika ya, nanti Kak Wina akan mengajak Holigen untuk masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita akan membahas banyak topik lain yang lebih dalam lagi. Salah satunya adalah cara memutuskan rantai yang mengikat pada kecanduan makan. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
Dan kita akan kembali bertemu lagi pada episode kedua. Terima kasih.